Selain ini saya juga punya koleksi PS2 yang sudah saya custom juga, sudah saya modif juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah PS2 koleksi saya yang sudah saya modif, saya kasih atau saya gabungkan dengan box. Saya gabungkan dengan casingnya Nintendo ya. Cuma ini Nintendo yang custom. Jadi mereknya Spica seperti ini. Ada mereknya Spica. Nah, fungsinya untuk apa? Ini juga fungsinya untuk menaruh harddisk di dalamnya. Nah, kebanyakan kalau PS2 Slim yang seperti ini, dia tidak bisa dikasih harddisk internal. Jadi hanya bisa dikasih harddisk, dikasih flash disk yang kecil seperti ini ya. Ini kapasitasnya lagi-lagi juga terbatas. Dasnya ditancapkan di depan sini. Nah, dengan adanya box ini, kita bisa menaruh harddisk di dalamnya dan tetap terlihat praktis. Bagaimana cara memasang harddisk di belakangnya itu? Sebenarnya kita cuma istilahnya mengatur supaya bisa terlihat lebih praktis. Padahal sebenarnya sistem daripada harddisk yang kita taruh di dalam ini itu juga menggunakan USB ya. Jadi kita menggunakan kabel harddisk USB yang nanti akan saya tulis juga di kolom di bawah. Nah, di belakangnya seperti ini. Jadi kita pakai colokan ini ya, harddisk USB itu IDE. Nah, harddisknya kita taruh di sini. Ini belakang harddisknya. Kita tancapkan di sini. Ini untuk powernya, untuk power kebutuhan voltase dari harddisk PS2 nya ya. Tancap di sini. Nah, ini adalah untuk power konsol PS2 nya sendiri. Kenapa saya ambilkan dari sini? Nah, daripada ada dua kabel power, yang satu untuk harddisk, yang satu untuk konsol. Jadi kita gabungkan di dalamnya, kita masukkan ke sini ya nanti kabel powernya. Di sini kita parel jadi dua, masuk ke dalam power harddisk dan power PS2-nya. Nah, kabel dari harddisk USB yang ini di belakang ini ke depannya sebetulnya itu kita masukkannya ke sini ya, ke port USB yang nomor 1 atau 2 ini, pokoknya yang ini di sini, supaya dia lebih praktis, nggak ada kabel yang keluar kayak PS1 klasik ini ya. Ini di dalamnya saya solder supaya dia terlihat lebih praktis. Nah, apakah kalau sudah ada harddisknya seperti ini dia bisa dipakai untuk flash disk? Jawabannya adalah bisa. Kita tinggal lepas colokan yang ada di belakangnya seperti ini, kita lepas, nanti dia sudah terputus karena yang tersambung hanya powernya saja, datanya sudah terputus karena koneksi IDE nya sudah kita lepas. Nah, apakah tombol di bawah ini juga berfungsi? Ini kebetulan juga saya fungsikan sebagai power ya. Power kita nyalakan, nanti harddisknya itu nyala, tapi PS2 nya belum. Jadi konsolnya kalau kita nyalakan itu harus seperti biasanya dengan kita pencet tombol kecil di depan ini. Ini ada receiver untuk stick PS2 wireless ya, akan kita bahas di lain video. Nah, untuk di depan ini juga sudah tidak fungsi. Nah, untuk outputnya sendiri masih tetap ya. Ada kelebihan kalau PS2 Slim itu daripada PS2 yang fat. Kalau teman-teman belum tahu ya, PS2 yang Slim ini itu kalau kita kasih konverter output dari multi AV ke HDMI itu kita tidak usah membutuhkan kabel power ya. Jadi kita tidak usah membutuhkan kabel power yang biasanya kita ambilkan dari depan USB sini, itu tidak usah. Tinggal kita tancapkan saja, dia sudah otomatis terkonvert ke HDMI. Oke, ini ada dua. Nanti akan kita bahas satu persatu ya, antara PS2 yang custom saya ini yang bentuknya unik seperti ini dan PS1 ini. Yang ini kita pakai, kebetulan kita pakai harddisk yang PC ya,
harddisk PC ada, kita terlihat di belakangnya ini. Dan kalau yang ini kebetulan saya pakai harddisk laptop karena boxnya ini agak kecil, di dalamnya juga ada power juga untuk konsolnya, ada power 5 volt, jadi agak terlalu desak-desakan ya di dalamnya kalau kita pakai harddisk PC. Supaya lebih ringan dan lebih simple, kita memakai harddisk laptop. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan kalau kalian nggak mau ketinggalan tentang video-video saya, jangan lupa klik tombol lonceng. Oke, itu aja, terima kasih.